lagi dengan Ibu Siti Jamna, guru kelas 6A di SD Kartika 55 Tanah Grogol. Nah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ingat doanya apa? Sekarang masing-masing berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, minggu lalu kita belajar matematika tentang operasi hitung campuran. Nah, hari ini pun juga masih sama. Kita juga masih akan belajar tentang matematika operasi hitung campuran. Tetapi yang berbeda di sini, operasi hitung yang kita gunakan bukan lagi perkalian dengan pembagian atau pembagian dengan perkalian. Tetapi operasi hitung kita pada hari ini lebih berbeda dengan minggu lalu, di mana operasi hitung yang bisa hari ini kita gunakan adalah pembagian dengan pengurangan, atau pengurangan dengan pembagian, atau pengurangan dengan perkalian, atau penjumlahan dengan perkalian. Nanti itu akan berselang-seling ya. Jadi kalau minggu lalu perkalian dengan pembagian itu dia memiliki tingkatan yang sejajar. Artinya mau dia perkalian di depan ataupun di belakang, tetap kita bisa kerjakan perkalian dulu atau pembagian dulu. Jadi berbeda dengan yang hari ini akan Ibu jelaskan, di mana operasi hitungnya adalah pengurangan dengan pembagian atau pembagian dengan pengurangan, atau nanti ada juga soal yang penjumlahan dengan pembagian juga ada. Tapi hari ini nomor 1 nanti akan Ibu contohkan, di mana ada soal tentang operasi hitung pengurangan dengan pembagian. Nah, yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Sudah pasti yang pembagian terlebih dahulu yang harus kita kerjakan. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, operasi hitung campuran maksudnya yaitu dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Operasi hitung itu seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Itu namanya operasi hitung. Nah, kalau minggu lalu kita belajarnya tentang perkalian dan pembagian atau pembagian dengan perkalian. Hari ini kita belajar operasi hitung lain, di mana di sini pembagian dan perkalian itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada pengurangan atau penjumlahan. Nah, baik, di sini Bu akan berikan contoh ya untuk soal nomor 1. Nah, di sini soalnya contoh nomor 1 yaitu 100 ditambah 2400 dibagi 120. Nah, jadi di sini operasi hitungnya itu tidak seperti minggu lalu ya. Kalau minggu lalu itu operasi hitung yang kita pelajari adalah perkalian dan pembagian atau pembagian dengan perkalian, tetapi hari ini yang kita pelajari adalah penjumlahan dengan pembagian. Nah, baik, Ibu akan jelaskan tentang operasi hitung seperti ini, yang mana yang harus kita kerjakan dulu. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, kerjakan dulu yang pembagian. Jangan mengerjakan dari kiri dulu. Kenapa tidak boleh mengerjakan dari kiri? Karena operasi hitung yang digunakan pada soal yang sebelah kiri adalah penjumlahan, sedangkan penjumlahan itu tingkatnya lebih rendah daripada pembagian dan perkalian. Maka hari yang harus kalian kerjakan adalah yang pembagian terlebih dahulu. Nanti kalau sudah dapat hasilnya baru kalian jumlahkan dengan 100. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita kerjakan. Sebelum kalian mendapatkan hasil dari 2400 dibagi 120, pertama-tama adalah angka 100 ini turunkan terlebih dahulu ya. Turunkan. Kita tulis di sini 100 ditambah. Nah, di sini 2400-nya kita bagi dulu dengan 120. Nanti hasilnya kita letakkan di sebelah tanda 100 atau di sebelah tanda tambah atau di sebelah 100 tambah hasil dari 2400 dibagi 120. Nah,
minggu lalu Ibu sudah memberikan contoh di mana kalau mendapat soal seperti ini ada tanda 0 atau ada angka 0, di sini ada angka 0, di sini juga ada angka 0. Kalian boleh coret ya supaya lebih meringankan. Nah, artinya udah angka 0-nya pada 120 udah hilang. Jadi sisa 12, di sini sisa 240. Nah, sekarang 240 kita bagi dengan 12. 240 dibagi 12. Oke. Masih kelihatan anak-anak? Kelihatan? Oke. Sekarang kita bagikan 240 dibagi dengan 12. Kok 12 Bu? Padahal tadi 2400 dengan 120. Kan kita sudah coret angka 0-nya. Jadi tidak perlu lagi ditulis. Artinya kita hanya membagikan 240 dibagi 12. 24 dibagi 12 itu hasilnya 2. Berarti karena ada angka 0-nya, berarti kita tulis 20. Jadi 240 dibagi 12 hasilnya 20. Sekarang 20 dikali 12 sama dengan 240. Kita kurangkan, hasilnya 0. Nah, berarti kita sudah dapat hasil dari pembagian 2400 dibagi 120 sama dengan 20. Sekarang kita tulis di sini. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tinggal jumlahkan 100 ditambah 20. 100 tambah 20 berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Acungkan tangannya. Tapi Ibu nggak bisa lihat kalian yang mana yang sudah mengacungkan tangan. Pasti semuanya bisa menjawab. Ini pertanyaan yang sangat-sangat mudah. Kalau nggak bisa jawab, balik aja ke kelas sebelumnya ya. Berarti sebelumnya males memperhatikan. Nah, supaya kalian bisa lebih bisa lagi, berarti harus rajin-rajin belajar. Ingat, belajar online bukan berarti kalian main handphone terus atau main game terus. Katanya buat hiburan biar nggak jenuh. Salah, yang benar adalah gunakan waktu kalian di rumah untuk belajar dengan baik. Kan bisa bertanya pada ayah, bisa bertanya pada ibu, pada kakak, atau teman-temannya yang ada di rumah. Nah, jadi sekarang kita jumlahkan kembali ke materi. Ibu ngos-ngosan ini menjelaskannya. Jadi Ibu minta maaf karena agak ini ya. Baik, kita lanjut. Berarti 100 ditambah 20 sama dengan berapa? Semuanya pasti acungkan tangan ya, karena pasti bisa menjawab. Jadi 100 ditambah 20 sama dengan 120. Oke, kita dapat hasilnya berapa? 120. Oke, beri tepuk tangan untuk semua kelas 6A yang pinter, cerdas banget. Ibu suka. Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya. Kedua. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Di mana pada soal nomor 2, aduh panjang sekali ya Bu. Panjang banget, tapi tenang. Ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar yang pasti bisa menjawab soal yang panjang sekali ini. Ya, pasti bisa menjawab. Nah, pada soal nomor 2 terdapat operasi hitung penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Wah, lengkap ada 4 operasi hitung yang digunakan pada soal nomor 2. Aduh, lihat soalnya aja pasti kalian sudah pusing ya. Jangan pusing, bersama Ibu Jamnah kalian pasti bisa. Ingat, kemarin Ibu bilang apa? Anak yang mengatakan dia tidak bisa, maka dia tidak akan bisa. Tetapi anak yang selalu bilang, aku bisa, saya bisa, dan selalu bisa, insya Allah pasti bisa. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 itu terdapat tanda kurung. Nah, berarti kalau ada tanda kurung seperti ini, yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang pasti yang di dalam kurung. Nah, berarti kita kerjakan dulu ya yang di dalam kurung. Soalnya memang kelihatan panjang, tetapi kalian pasti bisa menjawab. Yang penting ingat selalu bilang aku bisa. Baik, kita lanjut soal nomor 2.
tulis kembali ya, angka 250 ditambah 40 dikali 150, tulis kembali di bawahnya. Nah, sekarang kita cari hasil dari 1500 dibagi 30. Nah, pada pembagian ini sama banget ya sama soal nomor 1 tadi, dimana pada pembagian angka 30-nya itu ada angka 0. Berarti bisa kita coret. Nah, berarti sisa 150 dibagi 3. 15 bagi 3 berapa? 1 kali 3, 3. 2 kali 3, berapa 2 kali 3? 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. 5 kali 3, berapa 5 kali 3? 15. Berarti 150 dibagi 3 sama dengan berapa? Di 5. Berarti di sini 50. Kenapa 50? Karena ada angka 0. Kalau 15 bagi 3 berarti 5. Angka 0-nya tinggal diturunkan. Berarti 150 dibagi 3 sama dengan 50. Nah, kalau kita sudah dapat hasilnya, kita kembali lagi pada soal, dimana pada soal ini ada operasi itu penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Ingat, tingkatan perkalian dan pembagian itu lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Berarti yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. Berarti tulis kembali angka 250 ditambah, kemudian di sini kita kasih titik-titik. Kenapa kasih titik-titik? Karena kita harus cari dulu hasil dari 40 dikali 150 dikurang 50. Nah, sekarang kita cari hasil dari 40 dikali 150. Perhatikan ke depan ya, jangan mengantuk. Oke, lanjut. 150 kita kali dengan 40. Masih kelihatan? Masih kelihatan tidak? Oke, kita lanjut. 0 dikali 0, 0. 5 dikali 0, 0. 1 dikali 0, 0. Lanjut ke angka 4. 0 dikali 4, 0. 5 dikali 4, 20. Simpan angka 2. 1 kali 4, 4 tambah 2, 6. Sekarang kita jumlahkan. Tulis kembali 0, 0, 0, 6. Maka hasilnya 150 dikali 40 adalah 6.000. Tulis di sini. Kelihatan tidak? Kelihatan? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, terus bagaimana Bu kelanjutannya? Ini kan ada operasi itu penjumlahan dan pengurangan. Aduh, ingat kita buka lagi buku kita yang minggu lalu, dimana kalau ada seperti ini operasi hitungnya penjumlahan maupun pengurangan, berarti yang harus kita kerjakan adalah yang sebelah kiri terlebih dahulu. Berarti sekarang kita kerjakan dulu. 250 ditambah 6.000. Nggak perlu pakai cara menurun kali ya, karena kalian sudah pintar banget tuh untuk menjumlahkan seperti ini. Soal seperti ini sangat mudah sekali. Nah, kita langsung saja. 250 ditambah 6.000 sama dengan 6.250. Ada lagi nggak angka yang belum dikurangkan? Ayo, yang mana? Atau ada lagi nggak angka yang belum kita jumlahkan? Perhatikan. Nah, 6.250 itu hasil dari 250 ditambah 6.000. Berarti yang belum kita kerjakan adalah yang 50. Berarti di sini kita kurangkan lagi dengan 5 sama dengan. Baik, kita lanjut. Berarti 6.250 kita kurang 50 berapa? Ayo bisikin ibu dulu berapa jawabannya. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Kira-kira siapa yang bisa? Ayo acungkan tangannya. Wah, semuanya bisa. Hebat, 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 hebat. Ibu suka gaya kalian.
Berarti 6.250 dikurang 50 sama dengan berapa? Ayo siapa yang berani? Ayo siapa yang berani? Gak ada yang berani? Oke. Berarti ibu tulis ya jawabannya. 6.250 dikurang 50 sama dengan 6.200. Mudah banget kan? Mudah banget. Siapa bilang matematika sulit? Yang bilang sulit itu berarti dia nggak mau belajar. Yang bilang susah itu berarti dia nggak mau berkembang, nggak mau cari tahu bagaimana supaya bisa. Ingat, belajar sama Bu Jamnah, kamu pasti bisa. Karena kamu selalu bilang, aku pasti bisa. Ingat, moto kita bersama adalah aku pasti bisa, bukan aku tidak bisa, tapi aku pasti bisa. Aku akan selalu bisa, insya Allah. Allah akan permudahkan kita untuk menjawab soal-soal yang akan kita kerjakan. Baik, dari dua soal ini ada yang belum paham? Tidak. Ibu rasa sudah paham sih ya, karena kalian bisa melihat lagi soal yang nomor 1 tadi, bagaimana cara penjelasannya, kemudian bagaimana cara penjelasan soal nomor 2. Kalian bisa ulang-ulang, menontonnya bolak-balik, diputar lagi dari awal tadi, bagaimana sih cara mengerjakan soal nomor 1, bagaimana cara mengerjakan nomor 2. Baik, beginilah materi kita hari ini, dimana operasi hitung yang kita gunakan bukan lagi hanya penjumlahan dengan pengurangan, bukan hanya perkalian dengan pembagian, tetapi kita bisa menggunakan empat operasi hitung pada soal matematika. Nah, itulah materi kita pada minggu ini. Jadi materi ini akan terus berlanjut dan berlanjut, gimana supaya sampai kalian nanti bisa semua menjawab. Nah, ingat, di rumah tetap hafalkan perkaliannya, tetap pelajari pembagiannya supaya ketika kalian mendapatkan soal operasi hitung campuran seperti ini, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Oke, bila ada tutur kata ibu yang salah atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan hari ini dan seterusnya. Ibu akan mencoba memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatannya di rumah, tetap di rumah aja ya, meski harus keluar tetap gunakan terus maskernya karena di luar udara kita masih belum sehat. Berdoa saja semoga corona ini cepat berlalu supaya kita bisa bertemu di kelas, supaya kita bisa bercanda di kelas, bisa tanya jawab di kelas, jadi kalian bisa belajar dengan ceria lagi seperti dulu. Oke, sampai jumpa besok lagi di materi-materi selanjutnya. Semoga penjelasan ibu dari dua soal hari ini bisa membuat kalian lebih paham. Demikian video pembelajaran dari Ibu Siti Jamnah. Jangan lupa kasih tanda jempol kalian ya buat Ibu Jamnah. Kemudian kalian share linknya video ini supaya yang belajar itu bukan cuma kalian. Jadi kalian membagikan ilmu yang ibu bagikan ke kalian, kalian bagikan ke orang lain. Jangan lupa komen di bawah supaya ibu tahu Bu Jamnah kurangnya di mana. Misalkan Bu Jamnah terlalu cepat menjelaskan materi, tulis Bu Jamnah terlalu cepat, tolong dong lebih diperlambat, di slow motion lagi ngomongnya nanti supaya kami bisa lebih paham. Atau misalkan Bu Jamnah kasih dong kita teka-teki dulu baru biar kita ada bisa berpikir jawabannya apa. Nah, kasih komen aja di bawah ya. Berarti kasih jempol, terus kalian bagikan video yang ini ke teman-teman kalian atau ke sahabat-sahabat kalian supaya kalian dapat ilmu dari Ibu Jamnah. Kalian juga bisa berbagi ilmu dari Ibu Jamnah ke teman-teman kalian. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.